Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Di sini kami akan menyajikan rangkuman mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi Chapter 13 mengenai Processing Integrity dan Availability Control. Sebelum memulai materi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Jika Makaila Putri Nugroho dengan NPM 25013010047. Perkenalkan, nama saya Lir Kartikawati dengan NPM akhir 053. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Sosabila Effendi dengan NPM 2501301001067. Kita membahas tentang introduction. Dalam True Service Framework terdapat beberapa prinsip untuk memastikan sistem informasi dapat diandalkan. Nah, dua prinsip yang dibahas pada bab ini itu ada processing integrity sama availability. Nah, untuk processing integrity itu memastikan bahwa sistem menghasilkan informasi yang akurat, lengkap, valid, dan tepat waktu. Sedangkan untuk yang availability itu memastikan bahwa sistem dapat diakses dan digunakan ketika dibutuhkan oleh pengguna. Tanpa kedua prinsip ini, sistem informasi dapat menghasilkan data yang tidak akurat atau bahkan tidak dapat digunakan ketika organisasi membutuhkannya. Nah, selanjutnya saya akan menerangkan mengenai processing integrity control. Yang pertama yakni input control. Kontrol yang memastikan data yang dimasukkan ke sistem valid dan lengkap. Contohnya, pre-number document, turnaround document, authorization input, serta automated data entry, CICS. Nah, yang kedua yakni ada processing control, di mana kontrol yang memastikan data diproses secara benar. Contohnya data match, control totals, serta recalculation checks. Yang ketiga yakni output control, kontrol untuk memastikan output sistem akurat dan hanya diterima pihak yang berwenang. Contohnya review laporan, rekonsiliasi data, serta kontrol distribusi laporan. Nah, selanjutnya yakni illustrative example credit sales processing. Nah, contoh penerapan processing integrity dapat dilihat pada proses penjualan kredit, di mana data yang diproses dalam transaksi penjualan kredit meliputi yang pertama ada nomor faktur penjualan, yang kedua nomor pelanggan, yang ketiga nomor barang, yang keempat ada jumlah barang, selanjutnya ada harga jual, dan yang terakhir adalah tanggal pengiriman. Nah, tahapan dari proses transaksi yang pertama yakni input data transaksi, yang kedua update database, pelanggan dan persediaan, yang ketiga yakni menghasilkan dokumen seperti dokumen pengiriman serta faktur penjualan. Nah, kontrol pada setiap tahap memastikan transaksi diproses secara akurat dan lengkap. Kemudian saya akan membahas mengenai availability dalam konteks COVID 2019. Nah, availability, yang pertama kita akan bahas mengenai availability atau ketersediaan sistem dan informasi. Nah, ketersediaan sistem ini itu berarti memastikan sistem dan informasi itu selalu siap digunakan kapanpun dibutuhkan. Nah, gangguan pada sistem dapat menyebabkan kerugian finansial yang besar sehingga organisasi perlu mengendalikan risiko downtime melalui dua pendekatan utama, yaitu menimbulkan risiko gangguan dan memastikan pemulihan itu cepat setelah gangguan terjadi. Nah, yang pertama meminimalkan resiko downtime. Nah, upaya pencegahan itu meliputi yang pertama, pemeliharaan preventif atau DSS 01, membersihkan perangkat keras, penyimpanan media dengan benar, dan memperbarui perangkat lunak agar tidak rusak. Redundancy dan fault tolerance, penggunaan RAID atau Redundant Array of Independent Drive, agar data itu tetap tersedia jika salah satu hard drive itu gagal. Kemudian desain pusat data yang aman atau DSS 01, yaitu lantai itu tinggi untuk mencegah banjir, kemudian sistem deteksi dan pemadam kebakaran, pendingin ruangan yang baik untuk mencegah panas dan kelembapan, kemudian surge protector dan UPS untuk stabilitas daya, kemudian keamanan fisik serta kontrol akses ketat untuk mencegah pencurian atau kerusakan. Kemudian ada pelatihan staf IT. Operator yang terlatih itu dapat mencegah serta meminimalkan kesalahan.
Kemudian perlindungan terhadap malware, jadi instalasi dan pembaruan rutin antivirus, anti-spyware, serta sistem patch management agar celah keamanan teratasi. Yang kedua, pemulihan dan kelanjutan operasi. Nah, karena risiko gangguan tidak dapat dihilangkan sepenuhnya, maka organisasi itu perlu menentukan yang pertama ada recovery point objective atau RPO, jadi jumlah data maksimum yang boleh hilang. Yang kedua ada recovery time objective atau RTO, jadi lama maksimum sistem boleh tidak beroperasi. Nah, yang ketiga itu ada prosedur backup dan arsip data. Nah, beberapa metode digunakan untuk memastikan data itu dapat dipulihkan. Yang pertama full backup, jadi menyalin seluruh data, biasanya itu mingguan. Kemudian ada incremental backup, yaitu menyalin data yang berubah sejak backup terakhir. Kemudian ada differential backup, yaitu menyalin semua data yang berubah sejak full backup. Kemudian ada deduplication, yaitu dia itu membuat backup hanya pada bagian file yang berubah dan mempercepat proses dan menghemat ruang. Kemudian backup itu disimpan dalam beberapa salinan, satu di tempat atau on-site dan satu di lokasi berbeda atau off-site untuk melindungi dari bencana. Nah, backup sensitif itu harus dienkripsi dan diuji secara berkala untuk memastikan data itu dapat dipulihkan dengan baik. Kemudian ada arsip atau archive berfungsi sebagai penyimpanan jangka panjang untuk kebutuhan hukum, bukan untuk pemulihan cepat seperti backup. Nah, arsip ini dilengkapi sistem indeks agar data itu mudah dicari. Jadi media backupnya itu ada disk lebih. Jadi inti kesimpulannya itu adalah ketersediaan sistem menuntut kombinasi pencegahan, pemulihan, dan perencanaan keberlangsungan bisnis. Nah, COVID 2019 itu menekankan pentingnya menjaga integritas data melalui backup berlapis, lokasi cadangan, serta kesiapan menghadapi bencana dengan DRP dan BCP yang diuji rutin.